Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik sekalian? Tetap semangat ya walau belajar dari rumah. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 ya, jilid 5A. Kali ini kita masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, dan akan kita bahas latihan soal subtema 3 ya. Langsung saja kita ke halaman 73 ya. Dimulai dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nomor 1. Inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks disebut. Nah, apa itu inti atau dasar permasalahan dari suatu teks? Inti atau dasar permasalahan suatu teks itu disebut dengan ide pokok ya. Ini sudah saya tuliskan adik-adik. Nomor 1 jawabannya adalah ide pokok. Lanjut ke soal nomor 2. Ide pokok pada suatu teks atau pada suatu paragraf biasanya dapat ditemukan di titik-titik paragraf ya. Jadi ide pokok itu bisa ditemukan di awal paragraf, tengah ataupun akhir dari paragraf ya. Nah, itu untuk nomor 2. Lanjut ke nomor 3, apa yang perlu diperhatikan saat menentukan ide pokok berdasarkan gambar? Nah, jawabannya adalah perhatikan apa saja yang ada pada gambar serta situasinya ya. Jadi adik-adik bisa dilihat di gambar tersebut ya, apa saja yang ada serta situasinya bagaimana. Lanjut ke nomor 4, perhatikan gambar berikut, tuliskan 2 ide pokok yang sesuai dengan kegiatan pada gambar. Nah, kita lihat ya gambar di sini. Nah, ini warga masyarakat sedang melakukan kerja bakti atau gotong royong. Nah, oke, ide pokok yang sesuai yaitu nih, kerja bakti di lingkungan sekitar atau warga sedang melakukan gotong royong ya, karena diminta 2 ya. Jadi yang pertama kerja bakti di lingkungan sekitar, yang kedua warga sedang melakukan gotong royong. Lanjut ke nomor 5, tuliskan langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok. Nah, langkah-langkahnya ini, yang pertama menentukan topik cerita, kemudian yang kedua menentukan ide pokok, yang ketiga membuat kalimat utama, yang keempat membuat kalimat penjelas, yang kelima merangkai kalimat hingga runtut ya. Kemudian yang terakhir adalah memperhatikan ejaan dan pilihan kata ya. Jadi setelah kita tentukan topik, tentukan ide pokok, kemudian kita buat kalimat utama dan penjelas. Setelah itu kita rangkai ya sehingga runtut, dan jangan lupa untuk memperhatikan ejaan dan pilihan kata. Kita lanjut ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan pelajaran IPA ya. Nomor 1, kegiatan berikut yang kurang baik bagi kesehatan tulang dan otot adalah, nah ini jawabannya yang B ya, duduk dengan posisi membungkuk. Nah, itu tidak baik bagi tulang ya, karena nanti posisi tulangnya akan melengkung ya. Jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 2 ya. Perhatikan gambar di samping. Kelainan tulang yang terdapat pada gambar adalah, nah ini ya, jawabannya adalah lordosis ya. Jadi tulang ini bengkok ya, badannya menjadi membungkuk ke belakang ya, atau tulangnya ini melengkung ke depan ya dari sekalian ya. Nah, ini namanya adalah lordosis. Jawabannya yang B. Nomor 3, penyakit berupa pengeroposan tulang akibat kekurangan kalsium disebut. Nah, jawabannya adalah osteoporosis ya. Bagaimana penulisannya? Nah, ini adik-adik, osteoporosis ya, ini nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Apa penyebab kelainan otot kaku leher dan tetanus ya? Penyebab kelainan otot yaitu kaku leher dan tetanus adalah, nah ini. Jadi kaku leher itu atau nama lainnya stiff ya, itu disebabkan karena cedera otot, infeksi meningitis ya, cedera otot ataupun infeksi meningitis. Sedangkan penyebab tetanus yaitu karena infeksi bakteri Clostridium tetani. Ini untuk yang nomor 4.
Lanjut ke nomor 5, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan tulang dan otot? Nah, langkah-langkahnya ini. Yang pertama, kita harus olahraga teratur, kemudian mengkonsumsi sayuran dan susu berkalsium, berjalan atau duduk dengan tegap, dan yang keempat, kita bisa menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekitar. Jadi adik-adik sekalian, mungkin kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu ya. Ini untuk IPA ya. Kemudian ini untuk yang bahasa Indonesia. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu SBDP ya. Nomor 1, menjelaskan, melengkapi dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan pada komik merupakan fungsi dari ya. Ini jawabannya adalah fungsi dari teks ya, Dedek, jawabannya yang B. Lanjut nomor 2, proses pemberian tinta pada sketsa gambar komik disebut juga dengan pemberian tinta. Tinta itu adalah inking ya. Jawabannya yang A. Ke nomor 3, salah satu ciri komik adalah proporsional. Artinya apa? Nah, arti dari proporsional itu adalah nih adik-adik. Jadi teks dan gambar itu membuat pembaca seakan terlihat langsung ke dalam cerita. Nah, itu arti dari proporsional. Lanjut ke nomor 4. Apa fungsi gambar dan balon kata pada komik? Nah, fungsi gambar pada komik itu apa? Fungsi balon kata pada komik itu juga apa? Oke. Di sini ya. Fungsi gambarnya itu adalah untuk menjelaskan cerita. Jadi dengan adanya gambar itu ceritanya akan menjadi lebih jelas ya. Kemudian balon kata. Balon kata itu untuk tempat menuliskan teks cerita. Biasanya ada balon kata lah. Teks ceritanya itu dituliskan di dalam balon kata itu ya. Kemudian nomor 5 di halaman berikutnya ya, halaman 73. Oke. Ya. Nah, ini perhatikan gambar berikut. Tuliskan langkah selanjutnya untuk membuat komik dari gambar tersebut ya. Kita lihat di sini ya. Belum diwarnai juga ya. Kemudian di sini juga belum ditebalkan ya. Jadi langkah-langkah selanjutnya untuk membuat komik dari gambar ini adalah, nah di sini sudah saya tuliskan adik-adik nomor 5 ya. Jadi memberikan tinta atau inking ya. Kemudian memberikan warna atau coloring dan juga membuat teks atau lettering ya. Jadi langkah berikutnya yaitu inking, coloring dan lettering ya. Jadi memberikan tinta, memberikan warna dan juga membuat teks. Kita lanjut guys, belum lanjut mungkin yang SBDP terlalu cepat bisa disalin terlebih dahulu ya yang tulisannya untuk nomor 3, 4 dan 5. Lanjut ke muatan pelajaran IPS ya. Berikut yang merupakan nama pelabuhan adalah, lah ini ya. Yang nama pelabuhan adalah yang A ya, Merak. Merak ini di Jawa Barat atau di Banten ya, Merak, Banten. Sedangkan ketiganya ini adalah nama bandara ya, bukan nama pelabuhan. Ini jawabannya yang A. Kemudian nomor 2, contoh nama pelabuhan yang terdapat di Provinsi Bali adalah, nah ini pelabuhan Gilimanuk, ini terkenal ya. Kalau orang dari Jawa biasanya mau nyebrang itu biasanya dari Ketapang, Banyuwangi terus ke Gilimanuk ya. Ini jawabannya adalah Gilimanuk ya. Nomor 3, jenis pekerjaan penduduk yang berada di pantai ya. Jenis pekerjaan penduduk yang ada di pantai yaitu ini, sebagai nelayan, petani garam atau pemandu wisata. Ini ada 3 pekerjaan penduduk yang tinggal di daerah pantai. Nomor 4. Oke. Apa keuntungan laut yang luas bagi masyarakat Indonesia ya? Keuntungan laut luas bagi masyarakat Indonesia itu apa? Nah, ini jawabannya ya. Jadi melimpahnya sumber daya laut. Nah, itu dengan memiliki laut yang luas, maka keuntungannya tentulah di laut itu banyak sekali sumber daya laut yang melimpah. Lanjut ke nomor 5. Apa dampak negatif pengaruh geografis Indonesia terhadap kondisi sosial ya?
dampak negatifnya di bacaan sudah ada ya, tapi di sini udah saya salin juga ya adik-adik sekalian ya. Jadi ada 2 dampak negatifnya itu. Yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Kemudian yang kedua, munculnya budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Itu untuk soal nomor 5 ya. Sekarang kita ke muatan pelajaran yang terakhir, yaitu muatan PPKN ya. Ya, nomor 1. Contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah, ya jawabannya yang C ya, acuh tak acuh. Nomor 2, sikap yang harus dilakukan saat ikut pemilihan ketua RT adalah, jawabannya untuk yang nomor 2 yaitu kita harus toleransi dan lapang dada ya. Jadi menghargai pendapat orang lain, dan juga apabila sudah ada keputusan walaupun kita tidak sesuai karena sudah diputuskan bersama, kita harus lapang dada itu ya. Kemudian nomor 3, tuliskan 3 contoh sikap disiplin di sekolah. Contoh sikap disiplin di sekolah ya, 3 ini. Yang pertama, datang tepat waktu, kemudian memakai seragam sekolah. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Itu ya contoh sikap disiplin di sekolah. Lanjut ke nomor 4, apakah yang terjadi apabila kita tidak dapat berlaku adil di rumah? Nah, jawabannya yaitu akan terjadi perselisihan sehingga keluarga menjadi tidak harmonis ya ini. Kalau tidak ada perlakuan yang adil di rumah, lah ini akibatnya yang terjadi ya. Lanjut ke soal nomor 5. Apa bunyi sila Pancasila yang berkaitan dengan sikap adil di masyarakat? Nah ini ya, sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adik-adik sekalian untuk latihan soal subtema 3 ya di tema 1. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa cukup sekian, dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 5. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.